بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa hudan ya arhamar rahimin. Thumma ba'du, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita, melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ibadah kita, sholat maghrib kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas satu pembahasan fikih berkaitan dengan fikih muamalah, yaitu diharamkannya riba. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa riba adalah merupakan jenis transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa munkilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang memakan riba. Ya, memakan riba artinya dia yang bertransaksi bagi orang lain, semoga kemudian orang lain memberikan tambahan buat dia. Wa mukilahu, dan yang memberikan makannya, ya, artinya memberikan ya tambahan tersebut. Wa katibahu, dan yang menulisnya. Wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Semuanya kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan riba adalah merupakan kabirah min kabairi dzunub, ya, di antara perbuatan dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalika. Takrif definisi riba. Jadi dari definisi riba ini para ulama menyebutkan, ya, dalam setiap fikih, pembahasan fikih itu mesti kita harus mengetahui definisinya agar ya yang memang dalam masuk dalam transaksi tersebut masuk dalam riba, dan yang di luar tidak kita katakan riba. Jadi tidak semua kemudian ada tambahan itu disebut sebagai riba. Ya, memang para ulama menyebutkan beberapa definisi tentang riba, dan Dr. Labib Najib, ya, hafizahullah, memberikan satu arahan. Ada kitab yang disebut namanya At-Taqasim, At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah. Di sini beliau sebutkan, ya, definisi riba yang jami' mani, yang insyaallah ya bisa membatasi, ya, mana saja sesungguhnya transaksi-transaksi riba itu.
Dikatakan di sana riba itu secara syar'i, istilah syariat, dia adalah merupakan akdun, ya, akdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamathul fi mi'yar syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Riba itu adalah merupakan bentuk transaksi akad. Kalau akad berarti ada ijab wal qabul, ya, transaksi ijab, saya katakan saya beli, qabul saya jual, atau sebaliknya ada jual beli, ambil dan ya ambil terima, itu namanya akad ijab wal qabul ala iwadin mahsus, ya. Akad pada sebuah transaksi barang yang khusus, akad pada pertukaran barang yang khusus. Jadi dia adalah akdu iwad, ya, apa namanya, transaksi tukar menukar. Ada kalau iwad itu tukar menukar, ada sesuatu yang kita berikan, ada yang sesuatu kita ambil. Sebab akad itu ya ada yang bentuknya, akad itu dalam muamalah ya itu ada 4, ya, ada akad iwad, ya, jual beli, riba dan lain sebagainya. Ada akad namanya akdus syarikah, ya, korporasi. Korporasi itu kan nggak ada apa yang kita ambil, misalkan ngumpulin duit 100.000 untuk kemudian dijadikan sebuah usaha bersama modal, kan tidak ada apa namanya pertukaran di sana. Itu akdus syarikah, ya. Ada akdul hibah. Akad hibah itu ya kita membagi seseorang, ya, dan kita nggak dapat apa-apa, bagi seorang sudah selesai. Nah, kalau iwad itu ada yang kita beri dan ada yang kita ambil, ya. Kita memberi seseorang apa saja bentuknya, ya. Iwad itu ya nanti belum nggak mesti bahwasanya kemudian barang ada uang gitu, bukan, ya. Barang sama barang itu iwad, ya. Kalau barang sama uang inilah yang disebut jual beli yang secara umum, ya. Tapi kalau barang sama barang barter, ya kan, beras sama beras barter, beras sama uang jual beli, uang sama uang money changer ya, itu namanya sorf, ya, sorf, ya, uang sama uang itu sorf, ya. Mungkin kalau rupiah dengan rupiah, ya, berarti ya memang tukaran gitu kan, ya. Ya, nukarin, saya punya 100.000, Mbak, ya, saya ingin 10.000-an, ya, 10 kan begitu, ya. Ini namanya sorf, ya. Atau ya dolar dengan rupiah, itu juga sorf, ya. Jadi ini disebut namanya iwad, ya, ada pertukaran di sana. Dan tidak semua iwad, dia adalah iwadin maksus, ya, barang tertentu. Jadi tidak semua terjadi di sana riba. Misalkan saya punya motor Honda, ya, misalkan Honda Vario, ya, ditukar dengan Honda PCX, beda Pak, ya. Boleh, ya, kalau memang ridho enggak apa-apa, ya. Ustaz Anwar punya PCX, saya punya Vario, beliau pengen Vario saya ya, tukar dengan PCX beliau, boleh enggak? Kan beda harga Pak, ya. Atau misalkan saya nambah begitu, tidak masalah, karena motor itu tidak termasuk dalam, ya, iwadin maksus. Nanti kita sebutkan bahwa iwadun maksus itu disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 6, ya. Ghairu ma'rumit tamasul, ya, tidak diketahui kesamaan apa namanya nilainya ataupun kesamaan takarannya. Fi mi'yaris syar'i, dalam ukuran syar'i, halatal aqdi, ketika transaksi itu terjadi. Misalkan ada orang
tukar menukar beras. Tukar menukar beras. Yang satu bawa beras 1 kresek. Ya, beras rojo lele tawon. Yang satu lagi rojo mujair. Beras raskin 1 kresek juga. Kan nggak ketahuan 1 kresek itu berapa berapa kilo atau berapa liter. Kalau dulu kan pakai liter, sekarang pakai kilo, iya kan? Ini ketika tidak tahu, maka itu riba. Ya, 1 kresek ya, karena di masyarakat kita yang namanya beras itu ya nggak ada tukaran kresek. Yang ada tukaran kilo sama kilo. Kalau dulu tukarannya liter ya, masih ingat Pak ya? Dulu kalau beli beras liter, 2 liter, ya. Sekarang ada yang pakai liter nggak Pak? Nggak ada, sekarang pakai kilo. Artinya sekarang ini ya tukarannya harus tahuan, sekilo jelas, itu tidak riba. Ya, walaupun yang satu mahal 20.000, yang satu cuma 10.000, tapi harus maklumut tamasul. Ya, kalau tidak, misalkan bentuknya kresek, nggak jelas ini berapa kilo, maka itu riba. Atau kalau kemudian diketahui ternyata ya dia itu misalkan setelah terjadi satu kresek ini, kemudian masing-masing nimbang atau dulu nimbang, setelah itu ternyata sama-sama 1 kilo, ya itu juga disebut riba. Ya, apalagi kemudian kalau diketahui ini 1 kilo, ini 1,5 kilo, jelas riba al-fadl namanya. Jadi ketika seorang itu transaksi ya, barter seperti itu, dia harus tahu memang ukurannya sama. Ketika ghairu ma'lumut tamasul halatal aqdi, tidak diketahui ya ada kesamaan antara keduanya ketika dalam transaksi itu, walaupun nanti ternyata setelah transaksi selesai diketahui ditimbang sama-sama 1 kilo, itu tetap terjadi riba. Ya. Au ma'a ta'khirin ma'al badalaini, ya fil badalain, atau ada semacam bentuknya terlambat memberikan di antara 2 hal yang dipertukarkan itu, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Misalkan bentuknya saya bawa beras 1 kilo sama dengan beras nukar 1 kilo dengan 1 kilo, ya. Tapi kemudian ya kita sepakat kita akan transaksi 1 kilo dengan 1 kilo, cuma tidak dibawa berasnya, atau salah satunya ya tidak langsung dibayar begitu, maka itu riba terjadi di situ. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita perhatikan dulu tentang iwadun mahsus ini supaya jelas ya. Iwadun mahsus ya, barang yang khusus yang terjadi di situ riba. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wat tamru bit tamri wasyairu bisyairi wal burru bil burri wal milhu bil milhi mislan bimislin yadan biyadin fa idza talafal ajnas fabi'u kaifa syi'tum yadan biyadin." Emas dengan emas, ya, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, ya, gandum yang kasar dengan gandum yang halus, ya, bur dan syair, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kemudian garam dengan garam. Ini pertukarannya harus mislan bimislin, sama ukurannya, yadan biyadin, harus cash, ada barang, ada pertukarannya, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafal ajnas, kalau jenisnya berbeda, maka silahkan kalian ya berbeda dalam timbangan, tetapi harus yadan biyadin. Ya maskan rahimakumullah, para ulama melihat apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini dari 6 perkara ini,
Itu para ulama kemudian mencari illat disebutnya. Ya, kenapa Rasulullah menyebutkan emas, menyebutkan perak? Ya, dilihat, oh ternyata ini illatul hukminya, alasan terjadinya adanya riba itu adalah as-samaniyah, yaitu al-qimah, nilai tukar. Karena ketika itu ya transaksi jual beli pakainya dinar dan dirham, emas dan perak. Ya, maka dari ilat itu ditarik ke sana ya, kiasnya kepada uang. Ya, maka terjadi pada uang itu ada riba. Ya. Kemudian dari yang keempat yang Rasulullah sebutkan, tamar, bur, syair dan milh, ya. Ini ilatnya adalah makanan pokok yang dapat ditimbun. Al-iddikhar wal iqtad. Iddikhar itu dapat ditimbun, ya. Iqtad itu makanan pokok. Ya, artinya kalau bolu dengan bolu ya, tidak terjadi riba, Pak. Ya. Permen dengan permen, ya. Satu permen relaksa ditukar dengan 2 kopiko. Ini tidak terjadi riba makanan kan? Ya, tetapi dia bukan makanan pokok. Ya. Kalau misalkan kita, kadang kan kita dikasih ini bolu, ya. Saya nggak suka bolu yang warna ini, saya suka teman kita dapat bolu warna itu tapi 2, udah 2 ditukar jadi sama 1. Riba nggak, Pak? Ya tidak, karena ya bolu itu bukan iddikhar dan iqtad. Tapi yang dia adalah bahan pokok dan kemudian makanan pokok dan bisa ditimbun, itu terjadi riba di sana. Kemudian kalau dia sama-sama satu jenis itu misalkan tukarnya antara emas dengan emas, itu satu jenis. Perak dengan perak, itu satu jenis. Beras dengan beras, satu jenis. Ya. Korma dengan korma, satu jenis. Artinya sama gitu ya. Maka dia harus mislan bimislin yadan biyadin. Harus sama ukurannya, ya, dan juga harus cash. Walaupun yang satu misalkan emas 20 karat, yang satu 24 karat, tetap ukurannya harus sama. Walaupun harganya beda, Pak. Iya. Ya. Jadi emas misalkan kita punya emas 24 karat ya, 5 gram. Kita ingin yang karena bagus, iniannya yang 20 karat, ya. Itu tetap harus sama, ukurannya harus sama, 2 gram dengan 2 gram. Kalau ada kemudian 2 gram dengan 2 gram plus tambahan uang, juga riba. Ya. Korma itu macam-macam ya, karena hadisnya di sana ketika Rasulullah SAW punya tanah ya, tanah kebun di Khaybar. Beliau mempekerjakan orang di Khaybar. Kemudian orang yang dipekerjakan ini datang ke Rasulullah bawa korma yang bagus. Kata Rasulullah, "Aqullu tamri Khaybar hakadha?" Apakah semua korma Khaybar ini bagus seperti ini? Kata yang bawa, "Ya Rasulullah, enggak. Korma Khaybar itu jelek. Kami tukar ya korma yang bagus, ya korma Khaybar kami bawa 3 kilo ditukar dengan 1 kilo. Ya, ajwa." Kita tahu ajwa ya, Pak. Ajwa berapa? Ya, sekilonya 100.000 misalkan gitu ya. 100 real atau 100 dolar ya, kebanyakan ya, 100 real. Sementara ya kurma sukari kurma sukari itu sekilonya kalau 3 kilo itu 100.000 atau 25 real ya, 25 real ini kan berarti kan jauh ya kan. Kemudian kita ingin tukar ini 1 box sukari dengan 1 kilo ajwa, itu riba, Pak. Mungkin beda jenisnya. Ini bukan beda jenis dalam arti kata ini, tapi ini sama-sama tamr, sama-sama korma. Jadi harusnya gimana? Ya 1
3 kilo sukari dengan 3 kilo ajwa. Wah, tukang ajwanya rugi, Pak. Jadi gimana caranya? Kata Rasulullah, jangan kamu melakukan itu. Kalau kamu melakukan itu, jual dulu korma yang jeleknya, lalu dengan uang yang kamu dapat itu belilah korma yang bagus. Ya, jadi misalkan kalau kita punya beras yang harganya sekilo 10.000, ya beras mawar, beras mawar atau beras bulog atau apa gitu ya, kita ingin ya makan beras tawon, jangan langsung barter ya 1 kilo tawon dengan 5 kilo atau 2 kilo, 2 kilo lah, 2 kilo beras mawar, tapi jual dulu beras mawar itu dengan ya uang 20.000 diambil, lalu kemudian dengan 20.000 itu kita beli beras tawon. Itu kalau satu jenis lah, kalau satu jenis. Jadi harus sama dan harus cash, nggak boleh misalkan ya, ini termasuk yang menjadi perhatian kita ya, nukarin duit ya. Itu kalau nukarin duit kita udah kasih 10.000, kemudian dia ambil duit kita 10.000, kemudian dia ke belakang dulu ngambil duitnya, itu terjadi riba liad namanya. Jadi kalau riba itu uang yang, karena duit sama duit, 10.000 kita pengen 2.000-an 5 kan gitu ya, Pak tukarin, kita punya toko ya, pagi-pagi orang beli 100.000 udah kembalian, kita ingin tukaran gitu kan, itu harus cash, Pak. Jadi uang diambil, uang kita diambil, uang dia kita ambil. Kalau entar dulu itu namanya riba lihat. Apalagi kemudian besok saya kasih itu lebih parah lagi, itu namanya riba nasa. Nah, riba nasa ini ya, jadi kalau satu jenis ya, uang dengan uang dalam arti kata rupiah dengan rupiah, ini satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau beda jenis tapi satu ilat, beda jenis tapi satu ilat, seperti emas dengan perak, emas dengan perak, atau rupiah dengan dolar. Ya, ini jelas tidak kemudian harus satu ukuran. Ya, 1 dolar 1 rupiah. Orang ini nggak mau, ya kan? Kalau dia beda jenis tapi satu ilat, maka dia fabi'u kaifa syi'tum, silakan kalian jual seperti apa ya, 1 gram emas dengan 1.000 gram perak misalkan, 1 dolar dengan 10.000 rupiah, sekarang 15.800 rupiah. Wah, Masya Allah. Nah, update ini 15.800 rupiah ya, terus naik kan gitu kan, kemarin sempat 16.000 ya, 1 dolar 16.000, 15.000 ya. Boleh ya, fabi'u kaifa syi'tum, tapi harus yadan biadin, cash. Nggak boleh kita beli dolar itu misalkan, nih saya kasih duitnya rupiahnya, nanti dolarnya besok, nggak bisa. Terjadi riba, disebut namanya riba nasa, memperlambat ya. Kenapa? Karena memang yang namanya dolar itu inflasinya cepat, ya kan? Ya orang sekarang kita pagi-pagi kita tanya berapa dolar, 15.200, siang sudah 15.800 ya. Karena saya pernah pengalaman itu ya, waktu urusan Syekh kita beli dolar di sini ya, sampai di Tenggarong siang ternyata bukan pakai dolar Pak, pakai rupiah. Ya mau nggak mau kita tukar rupiah. Alhamdulillahnya dolarnya naik. Jadi untung Pak. Saya tunggu tadi belinya sekian, sekarang naik. Alhamdulillah, ada rezekinya Pak. Ya, beda memang. Waktu itu subhanallah. Makanya nggak boleh yang namanya, kalau dia adalah walaupun beda jenis tapi satu ilat. Ya, misalkan tadi beras ditukar dengan korma, ya kan? Itu silakan, mau korma 1 kilo, beras 5 kilo boleh, tapi harus cash karena dia satu ilat. Paham ya? Tapi kalau beda jenis dan beda ilat, seperti misalkan
beras dengan uang. Beras dengan uang. Nah, ini nggak ada syarat apa-apa. Artinya boleh silakan berapa saja, tidak mesti tamasul, dan kemudian juga boleh ngutang, boleh takhir. Bisa dipahami Pak ya? Nah, saya dulu taunya kalau barang itu ribawi maka dia harus cash. Oh tidak, ternyata. Sehingga ada seorang teman tanya, ini kita kalau beli korma di Jakarta, datangkan kemari, kita kasih duitnya, kormanya kan datangnya lama sampai di sini, nanti riba dong ya. Atau dibilang besok kormanya saya kirim, ini ya kan? Akhirnya dia nggak jadi beli langsung ke sana, dibelinya sama di sini, yang di sini yang enak. Ya, ternyata kan uang sama korma beda jenis dan beda juga ilat, maka itu tidak ada syaratnya. Artinya boleh juga, tentunya boleh berbeda, tidak tamasul, dan juga boleh tidak yadan biyadin. Ya udah, saya beli korma, uangnya saya kirim sekarang, besok 2 pekan lagi kirim kormanya, boleh. Ya, seperti itu Pak, kaitannya dengan pembahasan riba. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, ya, kalau ada yang mau didiskusikan mungkin silahkan. Hutang. Oh, iya. Jadi kalau ketika akadnya bilang bahwa nanti kamu mengembalikannya sekian, ya, dalam jangka waktu yang tertentu, maka itu adalah riba, ya, riba nasa, ribal fadl, ya kan, riba nasa, ribal fadl juga, ya, itu riba jelas. Misalkan bayar kita minjam 1 juta, kembalikan dalam sebulan itu 200.000 sebulan, per bulan 200.000 selama setahun, ya kan, berarti kan 1.200.000 gitu kan, ya itu riba Pak, jelas, ya, uang dengan uang itu jelas. Kalau kredit beda lagi, kredit itu bukan riba Pak, ya, kredit itu bukan riba. Jadi kalau misalkan saya jual beli cash dan kredit motor, kalau cash itu 25 juta, kalau kredit dengan hitungan sekian tahun, maka kalau dihitung-hitung bisa jadi 35 juta, beda 10 juta kan? Itu tidak riba, itu jual beli, ya. Ya, kredit memang seperti itu. Dan ini yang mengharamkan kredit sebenarnya mengambilnya bukan masalah ribanya, tapi dianggap 2 transaksi, 2 harga, ya. La yajuzul bai'u fi bai'ataini, ya, nah Rasulullah anil bai' fi bai'atain. Tetapi ya, jual beli dengan 2 harga itu gambarannya bukan itu, ya. Gambarannya adalah ketika misalkan saya katakan saya jual beli kredit, cash kredit. Kalau cash 25 juta, kalau kredit sekian-sekian sampai ternyata 30 juta, ya kan? Kemudian si pembeli mengatakan saya beli, tanpa menentukan apakah dia beli kredit atau cash. Disitulah 2 harga. Tapi kalau dia katakan saya beli cash, maka 1 harga, cash. Atau saya katakan saya beli kredit, maka 1 harga, kredit. Tapi kalau si pembelinya bilang saya beli, tidak menentukan ente beli cash atau beli kredit, saya beli, kasihlah 5 juta. Dia beli gimana nih, cash apa kredit? Dia ambil motornya, habis itu kemudian dia cicil sampai 25 juta, dianggap udah selesai. Nggak bisa begitu. Itu namanya dua harga. Tapi kalau dia dari awal akad dia menentukan saya beli cash, maka 1 harga. Atau saya beli kredit, maka 1 harga, bukan 2 harga. Itu yang saya pelajari dari Dr. Salim Segaf Al-Jufri ketika kuliah dulu, ya. Jadi yang dilarang, larangan jual beli dengan 2 harga itu bukan pada transaksi awalnya, tetapi ketika si pembeli mengatakan saya beli tanpa menentukan cash atau kredit, disitulah yang dilarang. Tapi bahwa jual beli kredit itu bukan riba, dia jual beli, ya, al-bai', jual beli barang. Ini motornya, bayar nanti sekian setiap bulan, ya.
Nah, yang menjadi masalah adalah ketika itu ya leasing itu yang menjadi masalah bukan pada leasingnya, tetapi permasalahan yang dipermasalahkan adalah pada ketika seseorang itu terlambat bayar. Denda. Terlambat bayar maka dia didenda. Ini juga di kalangan para ulama perbedaan pendapat. Ya, apakah denda dengan uang itu boleh atau tidak? Denda dengan uang. Kalau di pondok itu kan, kalau kamu keluar pondok bayar 10.000. Itu denda dengan uang. Ya, itu ulama berbeda pendapat. Apakah denda dengan uang itu boleh atau tidak? Apalagi kaitannya dengan masalah muamalah, ya, kaitan dengan uang. Ada yang mengatakan tidak boleh karena itu adalah bagian daripada riba. Dan ada yang mengatakan boleh, Pak. Itu bukan riba. Karena ini adalah bagian daripada pengetatan. Kalau karena akhlak orang sekarang ini, ya, kalau tidak digitukan dia nggak mau bayar, Pak. Ya kan? Misalkan dia minjam sama saudaranya 10 juta tahun 99, 2025 baru dibayar. 10 juta dulu bisa beli apa, Pak? Habis satu kandang. Lah sekarang kalau 10 juta 2025 apa? Ya Rabbi. Nah, itulah makanya kemudian, ya, maka sebagian ulama mengatakan bahwa semacam hukuman dengan uang itu dibolehkan karena akhlak orang sekarang ini. Tapi ya pada intinya sebenarnya bahwa pertama adalah bahwa jual beli kredit tidak riba. Yang menjadi masalah pada kemudian ada pihak yang kemudian kalau bahasa kita sekarang leasing itu, ya, itu ada masalahnya, ada kalau kita terlambat bayar itu ada dendanya, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau misalkan kita sendiri ya tidak pakai begitu, ya, ini kalau saya terlambat gimana? Ya nggak ada denda, ya kan? Di BNI Syariah, ya, atau di BSI, ya, saya pernah tanya, ini kalau saya terlambat bayar gimana? Ya tidak denda, tetapi nama Anda sudah menjadi tanda merah katanya gitu. Ya, dikasih tanda merah, nanti dimanapun minjem susah gitu kata dia. Ya siapa yang mau minjem lagi gitu kan, ya. Cuma ya itu tadi, Allah alam bisawab, ya, karena saya juga nggak pernah terlambat gitu kan. Ya, kalau terlambat saya nggak tahu bagaimana konsekuensinya. Nah, tapi kata mereka tidak ada dendanya. Ya, kalau di bank syariah itu dulu dia pakai sistem ada namanya al-ijar al-muntahiyah bitamlik, sewa tapi ujungnya dimiliki. Ya, aslinya kalau sewa kan nggak dimiliki, Pak. Antum nyewa rumah, ya kan, setiap bulan 2 juta selama 60 tahun yang milik orang. Lalu 60 tahun berikutnya, oh ya, yang punya rumah mau ngambil rumahnya, oh nggak bisa, saya kan udah setiap bulan 2 juta ngirim. Ya kan Anda sewa, iya kan, Pak? Selamanya yang namanya sewa itu hanya menyewa manfaat, bukan memiliki manfaat. Manfaat rumah ya tempat tinggal, bukan ainul al-bait, bukan bentuk rumahnya itu ibunya kita, tapi manfaat rumah itu sewa. Tapi dulu bank syariah itu pakai ijar muntahiyah bitamlik. Maka kalau kita misalkan beli sama bank syariah dengan transaksi ini, itu sewanya 2 juta, ya kan, belinya 2 juta, kita bayar 4 juta, kita bayar 4 juta, ya kan, sebulan. Nanti selama sekian tahun, 10 tahun milik kita, kita sewa plus nanti di akhirnya milik kita. Itu al-ijar al-muntahiyah bitamlik. Itu menjadi perdebatan para ulama, ya. Tetapi sekarang dirubah. Allah alam bisawab, yang setahu saya di BNI Syariah ataupun di BSI sekarang ini itu sudah langsung pada jual beli kredit. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau beli rumah, dia sama pemilik rumah developer beli, ya. Jadi pemilik rumah developer itu jual ke BSI cash 350 juta. Lalu kemudian BSI ini baru kita transaksi sama dia jual beli kredit, ya.
DP sekian, tiap bulan sekian. Kita hitung-hitungnya lumayan juga, setiap bulannya kita gaji orang BSI 2 juta itu. Ya, tapi dia adalah transaksi kredit, Pak. Sah, halal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saya pahami. Ya, mudah-mudahan ya, artinya ketika Islam itu ketika melarang, tapi ada solusinya, Pak. Ketika Rasulullah, kamu jangan begitu. Kan ada orang datang tadi ceritanya kan, datang dengan bawa korma yang bagus. Kata Rasulullah, ini korma hebar bagus semua. Enggak, kami tukar tadi harus barter. Korma yang tidak bagus 3 kilo ditukar 1 kilo. Kata Rasulullah, jangan. Larangan kan? Apakah nggak diberi solusi? Diberi solusi. Kalau mau, kamu jual dulu. Walaupun jualnya sama dia, penjual korma. Kita jangan langsung barter, tapi jual dulu sama dia, ambil duitnya baru beli. Susah amat ya. Tapi itu solusi yang mengeluarkan kita dari riba. Begitu, Pak. Maka sesungguhnya yang namanya transaksi fikul buyu dalam Islam itu kaitan dengan transaksi, ya. Kalau transaksinya riba ya riba. Tapi kalau transaksinya jual beli, ya, walaupun sepertinya kok dekat dengan riba, tapi kan beda. Ya, ini adalah jual beli. Wallahu taala a'lam bissawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.